Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, marilah kita baca Quran Surat Al-An'am ayat 59 yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Baik siswa-siswi sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada Google Classroom. Kemudian jangan lupa unduh bahan materi yang telah dikirimkan baik pada WhatsApp group maupun Google Classroom. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai persamaan fungsi kuadrat. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, coba perhatikan gambar berikut. Di sana terlihat ada sungai dan ditopang dengan pipa. Nah, kemudian, apakah kalian bisa menjawab bagaimana sih cara menentukan besarnya debit air dari sungai tersebut dengan menggunakan rumus debit zat cair? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada kaitannya dengan materi kali ini, yaitu grafik fungsi kuadrat. Lalu bagaimana sih pengertian, sifat-sifat, dan bagaimana cara menentukan grafik fungsi atau menggambar grafik fungsi kuadrat? Yuk kita simak. Fungsi kuadrat dalam X adalah suatu fungsi yang berbentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c-nya itu adalah anggota bilangan real dengan a-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, dari fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, x itu merupakan variabel bebas atau peubah acaknya, a-nya itu merupakan koefisien dari nilai x kuadrat, kemudian b-nya itu adalah koefisien dari variabel x, dan c-nya itu adalah konstanta. Grafik fungsi kuadrat ini dia berbentuk parabola dan juga dia memiliki karakteristik, diantaranya dia memiliki titik balik maksimum atau titik puncak dan juga titik minimum. Yang kedua, dia memiliki sumbu simetri, dan juga yang ketiga, dia memiliki kurva yang berbentuk mulus. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk mengetahui sifat-sifatnya ini, kita bisa gunakan dua hal. Yang pertama, kita lihat dari nilai diskriminannya, yang kedua dari nilai A-nya. Nah, pertama kita akan lihat dari nilai diskriminannya ya. Jika D-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka parabolanya ini akan memotong pada sumbu X di dua titik. Nah, yang kedua, jika D-nya itu sama dengan 0, maka parabolanya ini akan memotong pada sumbu X di satu titik saja. Dan yang ketiga, jika D-nya itu lebih kecil sama dengan 0, maka parabolanya ini tidak akan memotong pada sumbu X. Nah, itu sudah dari diskriminan. Kita melanjutkan ke nilai A. Nah, nilai A-nya ini bisa dilihat. Yang pertama, jika A-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka parabolanya ini akan terbuka ke atas. Dan yang kedua, jika A-nya itu lebih kecil sama dengan 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi bagaimana sih untuk menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, kita ada beberapa langkah yang harus kita selesaikan. Pertama, kita harus menentukan nilai ABC dari persamaan kuadrat atau persamaan fungsi kuadrat yang telah diberikan. Kemudian kita akan mengetahui arah grafik parabola berdasarkan nilai A dari
persamaan fungsi kuadrat yang tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan nilai diskriminan. Nah, dengan rumus diskriminan dan juga kita akan menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X dari persamaan fungsi kuadrat. Jadi kita akan mencari titik-titik potong yang ada pada sumbu X. Kemudian selain titik potong pada sumbu X, kita juga akan mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Jadi akan ada beberapa titik-titik potong pada grafik nanti. Dan kita akan juga mencari atau menentukan koordinat titik balik minimum atau maksimum ya. Setelah titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan mencari juga titik balik minimum atau maksimum. Dan langkah terakhir yaitu kita akan menggambar grafik fungsi kuadratnya. Ya, langsung saja kita mulai ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya adalah seket salah grafik fungsi kuadrat dari persamaan ini ya. Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Nah, jadi gimana sih caranya? Ya, kita ikuti langkah-langkah sesuai yang tadi telah dikatakan ya. Langkah pertama yaitu kita akan menentukan nilai A, B, C-nya ya. Karena tadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min X min 12. Dan kita telah ketahui bahwa A itu adalah ini ya. A adalah nilai yang dimiliki oleh ini X kuadrat. Kalau B adalah nilai atau bilangan pada variabel X-nya dan C adalah konstanta. Maka kita ketahui atau kita dapatkan untuk A-nya adalah sama dengan 1, B-nya adalah min 1. Kenapa 1? Karena X kuadrat ini kan bernilai 1 ya. Nah, B-nya itu adalah negatif 1 ke tempat negatif 1 karena di sini juga variabel X ini memiliki nilai 1. Jadi, B-nya adalah min 1 dan C-nya ya ini terlihat ya, C-nya adalah negatif 12. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah 2 yaitu kita akan menentukan arah dari grafik parabolanya akan menghadap kemana. Ini berdasarkan dari nilai A-nya. Nah, kan ini nilai A-nya adalah 1 ya. Karena nilainya A-nya 1 dan A-nya itu lebih besar dari 0, maka parabolanya ini akan terbuka ke atas ya, atau seperti ini. Set ya. Karena dia akan terbuka ke atas dengan nilai A-nya adalah sama dengan 1 dan A-nya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Di samping itu, kita masih ingat kan sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Ketika misalnya A-nya akan sama A-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka dia akan memiliki titik balik minimum ya. Nah, kita udah langkah pertama udah selesai, langkah kedua udah selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Yaitu kita akan menentukan nilai D-nya atau diskriminan. Nah, diskriminan itu gimana sih rumusnya? Nah, ini rumusnya ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, karena rumusnya adalah B kuadrat min 4AC dan kita telah mengetahui nilai A, B, C dari persamaan tadi, maka kita akan mensubstitusikan nilai A, B, C tadi ke dalam rumus ini ya. Nah, karena tadi B-nya adalah negatif 1 dan rumus di sini adalah B kuadrat, maka nilainya adalah min 1 kuadrat ya, dikurangi 4AC. Nah, masih ingat kan untuk A-nya itu adalah 1 dan C-nya adalah negatif 12. Maka kita akan mendapatkan negatif 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi 4 dikali 1 kali negatif 12. Hasilnya menjadi 1 ditambah 48. Kok kenapa jadi positif 48-nya? Karena kan negatif 4 kali 1 kali negatif 12. Nah, hasilnya kan positif 48. Dan 1 ditambah 48 hasilnya adalah 49 ya. Kita udah mendapatkan D-nya adalah 49 dan nilai D-nya ini adalah lebih besar dari 0, maka grafik dari fungsi kuadrat ini akan memotong sumbu X di 2 titik ya. Nah, kita ingatkan ya. Lanjut kita ke langkah keempat. Nah, paham ya sampai sana langkah keempat. Ini
mudah ya. Kita akan menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu X. Nah, ketika kita akan mencari titik potong sumbu X, di sini dikasih keterangan, maka kita harus mensubstitusikan Y-nya itu sama dengan 0 ya. Kita coba ya. Nah, ini kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat kurangi X kurangi 12. Dan kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. Maka Y adalah 0 sama dengan X kuadrat min X min 12. Nah, karena udah disubstitusikan, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari akar-akar dari X kuadrat min X min 12. Ya, gimana akarnya? Berarti dia akan memiliki X dikurangi 4 kali X tambah 3 sama dengan 0 ya. Atau X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah negatif 3. Dan kita akan mendapat koordinat titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada pada 4,0 dan min 3,0 ya. Lanjut, kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu pada langkah kelima. Nah, karena tadi kita telah mencari titik potong terhadap sumbu X, selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Karena tadi juga di sumbu X itu telah mensubstitusikan Y-nya sama dengan 0, maka di sumbu Y kita akan melakukan kebalikannya, yaitu kita substitusikannya X-nya itu sama dengan 0 dari persamaan tadi ya. Ini persamaannya adalah Y kuadrat sama dengan X kuadrat min X min 12. Nah, kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan X-nya ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat kurangi X, berarti ganti dengan 0 kurangi 12. Maka hasilnya, karena 0 kuadrat adalah 0, kurangi 0 tetap 0, dikurangi 12, jadi Y sama dengan negatif 12. Nah, karena kita udah mendapatkan titik potong Y-nya adalah negatif 12, maka titik potong terhadap sumbunya adalah 0, negatif 12. Selanjutnya kita akan ke langkah ke-6, yaitu untuk mencari sumbu simetri dan juga nilai balik minimum maksimum. Nah, kita langkah ke pertama dulu ya, yaitu mencari sumbu simetri. Nah, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, kita akan coba ya. Nah, karena tadi kita punya nilai B-nya adalah negatif 1 dan A-nya adalah 1, tinggal kita substitusikan ke rumusnya ya. Jadi min B per 2A itu sama dengan min 1 per 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Dan kita punya sumbu simetrinya menjadi 1 per 2. Setelah kita tahu sumbu simetrinya bernilai 1 per 2, kita juga akan mencari nilai balik minimum atau maksimum. Dan rumusnya adalah Y sama dengan min D per 4A. Karena tadi kita telah dapat D-nya ini adalah sebagai diskriminan, maka kita tinggal substitusikan saja ya. D-nya adalah 49 dan 4 kali A. A-nya adalah 1, maka hasilnya menjadi negatif 49 per 4. Atau kita bisa sederhanakan kembali pecahan ini menjadi negatif 12 1 per 4. Dan kita telah dapatkan titik nilai balik minimum atau maksimum. Sehingga karena tadi kita telah ketahui bahwa persamaan yang kita selesaikan pada soal ini adalah titik balik minimum, maka kita mendapatkan koordinat titik balik minimumnya adalah 1 per 2 dan negatif 12 1 per 4. Karena tadi dari langkah 1 sampai 6 kita sudah peroleh atau kita telah mengetahui bahwa grafik yang akan kita gambar ini akan menghadap ke atas dan juga dia akan memotong pada sumbu X di 2 titik. Nah, seperti ini ya berarti. Nah, lanjut kita akan menentukan koordinat
dari titik potong terhadap sumbu X. Nah, di sini pertama dia ada di 4,0. Nah, untuk 4-nya adalah positif, maka dia di sini ya, 4,0. Dan juga pada negatif 3,0 ya, berarti dia di sini untuk titik potong terhadap sumbu X-nya. Lanjut, kita akan mengetahui titik potong terhadap sumbu Y. Nah, nanti di mana sih ngegambarnya? Nah, di sini. Karena tadi Y-nya adalah negatif 12, maka dia titik potong terhadap sumbu Y-nya ada di sini. Ya. Dan yang terakhir kita akan menentukan di mana sih titik balik minimum atau maksimum. Nah, dia ada di 1/2 ya. Dan negatif 12 1/4. Nah, kira-kira di sini 1/2 dan juga negatif 12 1/4, dan di sini adalah titik balik maksimumnya. Nah, ketika kita sudah tahu titik-titiknya itu ada di mana, kita tinggal mengambil garis ya, tinggal ambil garis. Nah, seperti ini dari sini set ya. Sini ya, mohon maaf. Nah, jadilah gambar grafiknya seperti ini. Ya, cukup mudah kan ya siswa-siswi sekalian. Nah, agar memudahkan dan juga bisa lebih paham lagi, silahkan kerjakan latihan dengan soal ini ya. Sketsalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 pada buku latihannya ya. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan atau menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan software Desmos. Ya, karena tadi kita telah menyelesaikan grafik fungsi kuadrat menggunakan metode matematis, selanjutnya kita akan mencoba dengan alat bantuan ya, softwarenya ya. Kita tinggal masuk ke Google, kemudian tulis saja di search engine-nya yaitu Desmos. Kemudian kita pilih ini kalkulator grafik ya, karena tujuan awalnya kita akan mencari bagaimana sih grafik dari fungsi kuadrat dari persamaan yang telah diberikan pada soal tadi, apakah benar atau enggak gitu. Nah, lanjut. Nah, kita akan ke menu ini ya, kita lihat. Nah, terus pilih menu grafik kotak baru. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja persamaan yang tadi ya, soalnya adalah X kuadrat ya, X kuadrat min X min 12. Nah, setelah itu kita lihat di sini, wah ternyata langsung ya di sini kita lihat bener gak tadi sumbu atau titik dari ini adalah negatif 3,0 dan juga 4,0, benar ya, sama dengan yang tadi. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita ada di ini 0, negatif 12 sama ya. Dan ini yang terakhir adalah 0,5 dan negatif 12,25 atau tadi ya setengah dan juga negatif 12 1/4. Nah, ini lebih mudah ya, dan juga kita langsung tahu di mana titik-titiknya. Dan ini lebih memudahkan kita untuk mencari titik-titik atau menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Untuk lebih memudahkan dan juga lebih paham mengenai hal ini atau cara pakai Desmos, silahkan adik-adik sekalian juga mencoba menyelesaikan soal yang telah diberikan pada bahan ajar atau modul matematika ya. Nanti tolong praktikkan bagaimana mendapatkan gambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan software Desmos ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi pada hari ini mengenai grafik fungsi kuadrat telah selesai. Namun sebelumnya kita akan mencoba untuk merefleksikan kembali bagaimana hal-hal apa aja yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita telah mengetahui bagaimana definisi dari grafik fungsi kuadrat. Kemudian kita telah mengetahui bagaimana sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, kita telah mengetahui bagaimana cara untuk menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan metode matematis dan juga menggunakan software Desmos. Nah, agar pembelajaran kita tetap berkah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Dilanjutkan dengan berdoa terlebih dahulu.
Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selamat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.